Untuk video kali ini atau pembahasan kali ini betul-betul sangat bermanfaat untuk kalian yang masih pemula banget. Saya memang pemula, tapi pasti ada yang lebih pemula dari saya, atau kalian yang masih baru mau merintis untuk usaha ternak entok. Maka simak sampai habis, jangan sampai di skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Kami berharap mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Langsung saja, bagi teman-teman yang memang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, silahkan jika memang teman-teman menginginkan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar peternakan entok, silahkan klik tombol subscribe, lengkapi dengan like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya secara otomatis bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel Rusky Bikatra. Baik, kita langsung ke pembahasannya teman-teman. Banyak sekali keluhan yang datang dari pemula. Rata-rata mereka mengeluhkan tentang usaha ternak entoknya. Kenapa bisa jalan di tempat? Bahkan tidak jarang, mereka banyak yang mengatakan usaha ternak entok itu hasilnya cuma capek. Jadi bukan hasil untung atau duit, tapi justru malah capek. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita bantu, yang perlu kita bahas. Kita kasih solusi, apa penyebabnya dan kemudian kita kasih solusinya. Menurut analisa saya, kenapa mereka bisa gagal dan hasilnya cuma capek? Barangkali mereka ternak pembesaran atau membesarkan anakan entok dari nol, dari usia 1 hari sampai kepada usia panen, mereka tidak berhasil. Kalaupun berhasil hidup 90 atau 80%, namun hasil bobotnya tidak sesuai dengan target, sehingga hasil penjualan otomatis menurun. Jika ini masalahnya, maka solusinya adalah bagaimana supaya target bobot yang kalian tentukan itu tembus atau sesuai dengan target. Berarti kalian harus fokus terhadap pola pakan, jenis pakan yang diberikan pada entok-entok kita. Dengan pemberian pakan dan dengan pola pakan yang tepat, secara otomatis mereka akan tumbuh kembang secara baik. Saya kasih rekomendasi sedikit untuk pakan pengejar bobot. Apapun jenis pakan alternatif sampean, silahkan ya, libatkan pakan pabrikan merek 152 meskipun hanya beberapa persen. Ini cara satu-satunya untuk mendongkrak pertumbuhan atau bobot daripada entok-entok yang kita besarkan. Contohnya, jika kalian budidaya azolla seperti ini, maka ini sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali ketika kita campur dengan dedak, kemudian libatkan juga sentrat 152. Ini hasilnya untuk pertumbuhan entok-entok yang kita besarkan ini sangat luar biasa teman-teman. Dari segi biaya juga tentu saja akan minimal, akan sangat rendah sekali biaya kosnya. Karena dari azolla itu sendiri bisa kita tanam dan budidayakan sendiri tanpa harus beli. Sedangkan untuk dedak padinya bisa kita dapatkan dengan harga yang sangat murah, yaitu di wilayah kami Kabupaten Batubara per kilogramnya ketika kita belinya langsung ke penggilingan padi itu 2.500 teman-teman, 2.500 per kilogram. Tentu sangat terjangkau. Sekali lagi saya tekankan, karena misi kita adalah mengejar bobot entok, maka kita harus melibatkan sentrat 152 ya, dengan perbandingan setiap 15 kg pakan alternatif, misalnya nih dedaknya 10 kilo atau dedaknya 13 kilo, kemudian azollanya 2 kilo, maka cukup campur dengan setengah kilogram sentrat 152. Ini hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Supaya video ini semakin lengkap, maka berhubung ternak entok itu ada 2 sistem, yaitu pembesaran dan pembibitan, kita juga akan bahas mengenai ternak pembibitan. Untuk ternak pembibitan, supaya teman-teman tidak jalan di tempat, supaya teman-teman tidak hanya dapat capeknya saja, maka teman-teman harus fokus kepada produktivitas daripada indukan entok. Bagaimana supaya mereka bisa memproduksi telur secara lancar serta mampu menetaskan telur-telur hasil produksinya secara optimal ketika kita masih menggunakan penetasan secara alami atau menggunakan indukan. Namun ketika penetasannya sudah diganti dengan mesin tetas, maka kita tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana cara indukan itu bisa menetaskan telur-telurnya dengan sempurna, karena kerja daripada indukan tersebut sudah diganti dengan mesin tetas. Lagi-lagi saya kasih tips bagaimana supaya indukan entok kita bisa lancar memproduksi telur. Intinya, jangan biarkan indukan entok kita selalu merasa lapar setiap harinya. Buat mereka selalu dalam keadaan kenyang. Nah, tetapi kenyang yang saya maksud adalah bukan hanya kenyang dengan kita berikan pakan-pakan yang sembarangan teman-teman.
Sebaiknya pemberian pakan itu ya pakan yang berkualitas, cukup akan nutrisi, kemudian protein dan karbohidrat. Insya Allah dengan teman-teman sudah memahami ini, maka teman-teman sudah tidak lagi merasa usaha ternak entok teman-teman di rumah hanya mendapatkan capeknya saja. Insya Allah teman-teman akan bisa mendapatkan hasil yang layak sesuai dengan perjuangan teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini sekali lagi bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Saya harus berkata undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.